Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Masyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala macam nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Termasuklah nikmat yang sangat agung, yakni nikmat diturunkannya Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kenapa dikatakan agung? Karena di dalam Al-Quran sangat banyak sekali segala macam solusi dan perpecahan dari setiap masalah hidup yang dialami oleh umat manusia. Oleh karena itu, kita bersyukur atau kita mensyukurinya dengan berusaha menggali, mempelajari, dan mengamalkan isinya. Salawat seiring salam senantiasa juga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Masyarul muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci sebagai pemandu hidup manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kebenarannya bersifat universal dan berlaku untuk segenap zaman. Al-Quran sebagai kitab suci, tentu kita harus mempelajari dan memahaminya, yang selanjutnya kita amalkan isinya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubi aqfaliha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Al-Quran surat Muhammad ayat 24. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang fungsi dari Al-Quran, diantaranya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, kata Allah, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat ke-57. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah telah menjelaskan melalui firman-firman-Nya secara terperinci mengenai fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Di antara sekian banyak fungsi Al-Quran adalah Al-Huda sebagai petunjuk, adalah Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagai Al-Mubayyin, penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu sendiri, sebagai syifa, obat dari setiap penyakit yang ada di dalam dada manusia. Dan juga masih banyak lagi fungsi Al-Quran.
Itu semua membuktikan betapa agungnya Al-Quran. Maka Al-Quran adalah konsep dasar sebagai pegangan hidup, pegangan untuk menjalani hidup dan kehidupan menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pemirsa dan jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Al-Quran dari segi sifat memiliki fungsi yang lengkap. Untuk mendapatkan gambarannya secara umum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quranu fihi khobaru man qablakum wa naba'a man ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Al-Quran di dalamnya termaktub tentang kisah, kabar orang-orang sebelum kamu, berita tentang orang-orang sesudah kamu, dan hukum-hukum di antara kamu. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam kita harus tergugah untuk mempelajari Al-Quran dan mendalaminya, kemudian merenungi isinya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam setiap aspek kehidupan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qara'al Qur'an fastazharahu fa'ahala halalahu wa harama ma haramahu adkhalallahul jannah wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi kullihim qad wajabat lahumun nar. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia mengamalkan isinya, mempraktekannya dengan menghalalkan apa yang dihalalkan, dengan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dan Allah memberikan kewenangan kepadanya memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang sudah divonis masuk ke dalam neraka. Masya Allah, luar biasa sekali orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Diberikan kewenangan oleh Allah untuk dapat memberikan syafaat kepada keluarganya yang sudah divonis Allah masuk ke dalam neraka. Dari keterangan di atas, marilah kita bercermin kepada diri kita masing-masing, juga menyelami batin kita. Apakah fungsi Al-Quran di atas sudah kita manfaatkan? Atau sebaliknya kita masih belum mau membuka diri kita untuk menjadikannya sebagai acuan dasar dalam hidup kita? Atau bahkan mungkin tak ada sedikit pun ayat Al-Quran di dalam dada ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ladzi laisa fi zawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil khirab. Sesungguhnya seorang yang di dalam dirinya tidak bersemayam sesuatu pun dari Al-Quran, laksana seperti rumah yang kosong. Dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang begitu indah, perumpamaan yang begitu indah, sehingga kita tentu dapat bayangkan bagaimana jiwa yang kosong, hidup tanpa orientasi, hidup tanpa pedoman, hidup tanpa tujuan. Betapa malang nasib jiwa-jiwa seperti ini. Sekalipun secara zahir hidupnya berkecukupan, bahkan dia berlebihan, namun yang dirasakannya adalah kekosongan, kehampaan di dalam jiwa dan batinnya. Sebagaimana kita ketahui rumah yang kosong itu, rumah yang kosong tidak ada cahaya, rumah yang kosong itu gelap, rumah yang kosong itu kotor, berdebu, banyak dihuni oleh makhluk-makhluk, binatang-binatang, ya. Maka rumah seperti itu tidak ada cahaya, rumah seperti itu tidak ada kehidupan, menakutkan. Pun demikian orang-orang yang di dalam dadanya tidak ada satu ayat pun Al-Quran yang bersemayam, bagaikan rumah yang kosong tersebut, seperti yang digambarkan, diperumpamakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, masyarul hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita tumbuhkan rasa semangat, keingintahuan kita untuk mempelajari Al-Quran. Setelah kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Setelah kita mengamalkannya, kemudian kita baru berusaha untuk mengajarkan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.